Selamat siang, perkenalkan nama saya Nulis Alia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai revolusi industri 4.0 di bidang pertanian. Kalian tahu nggak sih apa itu revolusi industri 4.0? Ya, revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri. Nah, revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya kemajuan di salah satu sektor di Indonesia yang telah menggunakan teknologi digital dalam penerapan usahanya atau kinerjanya. Lalu, bagaimana sih peran dari revolusi industri 4.0 di bidang pertanian? Revolusi industri 4.0 di bidang pertanian memiliki peranan penting dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan melalui mekanisasi pertanian. Selanjutnya, data ekspor hasil pertanian di Indonesia pada tahun 2021, BPS menunjukkan ekspor pada bulan Januari hingga Juli 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,72%. Nah, nilai ini meningkat 7,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, sementara itu, nilai ekspor pertanian Indonesia periode Agustus 2021 mengalami pertumbuhan 17,89% dari bulan sebelumnya atau mencapai 0,34 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya diikuti dengan data pertumbuhan pertanian di Indonesia pada tahun 2021. BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 3,51% secara year on year. Nah, pertanian tercatat sebagai salah satu sektor yang konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa pandemi. Lalu, Direktur Center of Economic and Law Studies juga menilai sektor pertanian memiliki prospek yang cerah khususnya di pasar saham. Buktinya, kata dia, emiten-emiten saham berbasis komoditas pertanian dan perkebunan tercatat mengalami kenaikan yang signifikan selama masa pandemi. Nah, beberapa investor global bahkan meyakini di tengah tantangan pemulihan ekonomi, performa sektor pertanian akan menjadi juara dalam jangka panjang. Dia menilai industri pertanian memiliki potensi yang besar sekali untuk menjadi sektor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terbukti selama 2 tahun belakangan ini sektor pertanian menjadi pilar utama perekonomian nasional yang konsisten tumbuh dan menyumbang 14,3% terhadap PDB nasional pada kuartal ketiga tahun 2021. Nah, dampak yang diciptakan oleh sektor pertanian juga terbukti mampu menampung tenaga kerja yang terdampak oleh pandemi. Nah, selanjutnya yaitu teori yang berkorelasi. Yang pertama ada teori konsumsi, di mana jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Hal ini ditinjau dari adanya data ekspor pertanian pada tahun 2021 yang menunjukkan adanya konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Yang kedua yaitu teori produksi, merupakan prinsip ilmiah dalam melakukan produksi. Gimana sih kita bisa memilih kombinasi menggunakan input yang tepat untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi? Lalu gimana sih kita bisa menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan output tertentu? Nah, hal ini juga ditinjau dari adanya data pertumbuhan pertanian di Indonesia pada tahun 2021, di mana petani berperilaku sebagai produsen yang melakukan kegiatan produksi. Yang terakhir yaitu teori ekonomi makro, salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan atau secara agregatif, di mana untuk data ekspor dan data pertumbuhan pertanian sendiri termasuk dalam untuk mempengaruhi dari perekonomian Indonesia. Hal ini termasuk dalam
skala besar ekonomi makro. Selanjutnya yaitu faktor kemajuan dan efisiensi di bidang pertanian. Yang pertama, teknologi. Teknologi sangat diperlukan untuk menambah efisiensi di bidang pertanian. Penerapan teknologi yang masih tradisional menyebabkan proses produksi kurang efektif dan kurang efisien. Yang kedua, lahan pertanian. Karena lahan pertanian di Indonesia semakin sempit, maka dibutuhkan sistem khusus untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, transportasi. Diperlukan untuk pengangkutan logistik bagi pertanian. Jika transportasi sangat baik, maka bahan produksi dan pertanian akan lebih terjangkau serta ekonomis. Yang terakhir, bibit. Bibit yang baik akan menghasilkan hasil pertanian yang baik pula. Lalu, seberapa besar sih peran dari teknologi pertanian? Peran dari teknologi pertanian ini sangat besar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha tani. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dari sumber daya. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, sebagai wadah penting industri 4.0. Nah, selanjutnya yaitu implementasi dari teknologi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Salah satunya smart farming, yaitu merupakan metode pertanian cerdas yang berbasis teknologi. Contohnya platform yang disambungkan dengan perangkat teknologi seperti tablet atau handphone dalam pengumpulan informasi pertanian. Dengan demikian bisa didapatkan data yang lebih terukur, seperti data apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai hasil produksi yang optimal atau apa yang harus dilakukan petani. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dari penerapan smart farming. Yang pertama, prediksi hasil panen dengan meletakkan sensor Internet of Things di lahan pertanian. Hal ini akan memudahkan petani dalam mengumpulkan data dan juga akan meningkatkan akurasi data. Misalnya status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu agri-drone sprayer, drone untuk penyemprotan pestisida dan pupuk cair. Yang ketiga ada drone surveillance, drone untuk pemetaan lahan. Yang keempat yaitu keamanan pangan dan pencegahan hama dengan menempatkan wireless CCTV dengan solar panel di beberapa titik di lahannya. Yang terakhir yaitu Internet of Things application in agriculture. Nah, beberapa aplikasi canggih yang dapat dipakai oleh pelanggan untuk memantau dan menjalankan operasional pertanian dari layar smartphone. Di tengah harapan yang besar dengan diterapkannya smart farming sebagai implementasi dari era revolusi industri 4.0 pada sektor pertanian Indonesia, beberapa kendala dan kelemahan perlu menjadi perhatian pemerintah maupun stakeholder. Antara lain, yang pertama yaitu konektivitas internet yang belum menjangkau seluruh daerah pertanian di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur. Program tol langit yang dicanangkan pemerintah pusat belum optimal diterapkan di daerah-daerah terpencil yang potensial pengembangan sektor pertanian. Yang kedua, pengetahuan petani sumber daya manusia pertanian di Indonesia yang masih sangat terbatas, serta rata-rata umur petani di Indonesia yang pada usia lanjut dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Demikian juga dengan kemampuan atau pengetahuan terhadap penggunaan fasilitas teknologi digital yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan maksimal dari pemerintah dalam bentuk pengaktifan kembali penyuluh pertanian yang menguasai sistem informasi teknologi di kecamatan-kecamatan atau di desa-desa, sehingga menjadi informan maupun fasilitator penerapan smart farming bagi petani, terlebih khusus di daerah terpencil.
Yang ketiga, keterjangkauan sumber daya keuangan petani terhadap alat-alat teknologi digital di mana ciri era revolusi industri 4.0 harus dicarikan solusi. Misalnya, dengan cara subsidi alat-alat dari pemerintah atau stakeholder lainnya. Untuk yang terakhir, kepemilikan lahan pertanian yang terbatas, di mana membuat penggunaan mesin pertanian menjadi tidak efisien dan efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai adanya data ekspor hasil pertanian dan juga data dari pertumbuhan pertanian di Indonesia pada tahun 2021, ini menunjukkan adanya peningkatan. Nah, hal ini dapat dikatakan jika pertanian di Indonesia ini berperan dalam pemulihan perekonomian di Indonesia. Beberapa peran pertanian di dalam perekonomian Indonesia antara lain: yang pertama, menyediakan pangan bagi seluruh warga. Yang kedua, memasok bahan baku industri atau agroindustri. Yang ketiga, menyumbang produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, mendatangkan devisa bagi negara via ekspor komoditas dan produk pertanian. Dan yang terakhir, menunjang terciptanya keberlanjutan lingkungan hidup. Adapun yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai adanya penerapan teknologi digital di Indonesia dalam dunia pertanian, hal ini tidak menutup kemungkinan jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun kemajuan pertanian. Hal ini dikarenakan supaya dalam perencanaan pembangunan kemajuan pemerintah berjalan secara terstruktur atau tertata. Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terdapat dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau P3. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan kebijakan. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Yang kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Yang ketiga, pengembangan dan penetapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Yang terakhir yaitu ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya serta penyediaan air. Perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil harus diperkuat. Karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan keadilan agar rakyat mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekedar equality atau kesamaan perlakuan semata. Pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka, Presiden mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan SDM. Kebijakan ini menitik beratkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta retail modern dan pasar tradisional. Mengenai materi tentang revolusi industri 4.0 di bidang pertanian kali ini, maka dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu revolusi industri memiliki peranan penting dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan melalui mekanisasi pertanian.
terdapat beberapa data pendukung yang menunjukkan naiknya tingkat ekspor pertanian di Indonesia tahun 2021 dan meningkatnya pertumbuhan ekspor pertanian tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa teori yang terkait, di antaranya teori konsumsi, teori produksi, dan teori ekonomi makro. Lalu, untuk mendukung kemajuan sektor pertanian, Indonesia telah menerapkan beberapa teknologi digital dan program yang bernama Smart Farming. Kementerian Pertanian dan Presiden Republik Indonesia juga memberikan kebijakan terkait pembangunan pertanian seperti kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan. Sampai di sini saja video pemaparan materi revolusi industri 4.0 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.